Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai algoritma, pseudocode, dan flowchart. Mohon diperhatikan pada slide-slide berikut ini. Program, bahasa pemrograman, dan pemrograman. Apa sih program tersebut? Program adalah kata ekspresi yang menyatakan yang disusun dan dirangkai menjadi satu kesatuan prosedur yang berupa urutan langkah untuk menyelesaikan masalah yang diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman, sehingga dapat dieksekusi oleh komputer. Nah, bahasa pemrograman yang seperti kalian lihat pada sintak berikut ini, sehingga menjadi pemrograman. Program, bahasa pemrograman, dan pemrograman sendiri adalah prosedur atau tata penulisan sebuah program. Nah, seperti yang pernah kita ketahui, bahasa pemrograman itu ada cukup banyak sekali bahasanya, yaitu Java, C++, Ruby, dan lain-lain. Ada Evil, ada Python, Java, dan lain-lain. Program, bahasa pemrograman, pemrograman adalah proses mengimplementasikan urutan langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dengan suatu bahasa pemrograman. Penyelesaian masalah dengan program, seorang membuat suatu program biasa bertujuan untuk menyelesaikan masalah. Namun, sebelum dapat menyelesaikan masalah dengan program, terdapat 3 langkah yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Pertama, menganalisis masalah dan membuat algoritma. Kemudian menuangkan algoritma ke dalam bentuk program, lalu mengeksekusi dan menguji program. Definisi algoritma sendiri mempunyai sejarah yang aneh, yaitu orang hanya menemukan kata algoritma berarti proses menghitung dengan angka Arab. Yang Anda dikatakan algoris jika Anda menghitung menggunakan angka Arab. Para ahli sejarah matematika akhirnya menemukan asal kata algoritma yang berasal dari seorang ahli matematika dari Uzbekistan, yaitu Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizm pada tahun 770 dan 840. Al-Khwarizm sendiri dibaca oleh orang barat menjadi algoritm. Al-Khwarizm menulis buku berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabbala, yang artinya buku pemugaran dan pengurangan. The Book of Restoration and Reduction. Dari judul buku itu, kita juga memperoleh akar kata aljabar atau algebra. Algoritma itu asal katanya dari logika, yaitu adalah cara berpikir manusia untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma atau urutan atau langkah kerja yang akan dikerjakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara sistematis. Algoritma itu berdasarkan pada silogisme atau logical appeal, di mana misalnya penguin are black and white, some old TV show are black and white, therefore some penguins are old TV show. Logic are another thing that penguins aren't very good at, ya. Jadi kadang-kadang logika itu tidak sesuai dengan kondisi aslinya. Nah, contoh algoritma yang baik misalnya adalah algoritma membuat surat, ya, atau mengirim surat. Pertama adalah tulis surat pada secari kertas surat, ambil sampul surat atau amplop, lalu masukkan surat ke dalam amplop, tutup amplop surat dengan lem perekat, tulis alamat surat yang dituju. Jika tidak ingat, terlebih dahulu ambil buku alamat dan cari alamat yang dituju. Tulis alamat pada amplop surat. Tempelkan perangko pada amplop surat, lalu bawa surat ke kantor pos untuk diserahkan pada pegawai pos atau menuju bis surat dan memasukkan surat ke dalam kotak atau bis surat. Kemudian ada algoritma tukar isi bejana. Nah, di sini ada 2 bejana, A dan B. Larutan A berwarna merah dan larutan B berwarna biru. Bagaimana supaya larutan A pindah ke B dan B pindah ke A? Algoritma yang pertama adalah tuangkan isi bejana A ke dalam bejana C. Lalu tuangkan isi bejana B kepada bejana A.
Setelah itu yang ketiga adalah tuangkan isi bejana C ke dalam bejana B. Nah, deskripsi algoritmanya dibuat seperti ini. Selain itu ada water jug problem. Misalnya Anda punya ember masing-masing volume 5 liter dan 3 liter. Anda diminta mendapatkan air dari sebuah danau sebanyak 4 liter dengan menggunakan bantuan hanya kedua ember tersebut. Tidak ada peralatan lain yang tersedia, hanya kedua ember itu saja. Terserah bagaimana caranya. Anda boleh memindahkan air dari satu ember ke ember lain, membuang seluruh air dari ember dan sebagainya, dan berikan algoritmanya dalam bahasa sehari-hari. Cara penulisan algoritma ada 3, yaitu pertama uraian deskriptif, menggunakan bahasa yang biasa digunakan sehari-hari, kemudian menggunakan pseudocode, menggunakan kode yang telah disepakati dan mempunyai arti tertentu. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan flowchart atau bagan alir. Algoritma tersebut dituliskan dalam notasi grafik yang mempunyai arti tertentu. Aturan pemberian nama dalam algoritma. Pemberian nama dalam algoritma mengikuti aturan baku penulisan nama variabel, konstanta, fungsi, prosedur, dan lain-lain. Aturan pertama, unik tidak boleh ada dua nama yang sama. Kemudian dimulai dengan huruf alfabet dan tidak boleh dimulai dengan angka, simbol, spasi, atau karakter khusus lainnya. Karakter penyusun nama adalah huruf, angka, dan simbol underscore. Jadi tidak boleh menggunakan spasi. Kemudian karakter penyusun nama tidak mengandung operator aritmatika, tanda baca, dan karakter khusus lainnya. Tidak boleh mengandung spasi. Contoh seperti ini. Panjang, luas, underscore, bangunan, atau kita bisa gunakan luas bangunan secara langsung, kemudian gaji. Tidak boleh menggunakan spasi, ya seperti yang di bawah ini. Nilai ujian semester dan sebagainya menggunakan simbol-simbol yang tidak lazim digunakan pada algoritma. Kemudian uraian deskriptif. Contoh algoritma menghitung luas persegi panjang. Pertama adalah masukkan panjang persegi panjang, masukkan lebar persegi panjang, kalikan lebar dan panjang untuk menghitung luasnya, cetak luasnya, nah seperti itu. Kemudian pseudocode-nya seperti apa? Nah, tentunya pertama kita gunakan dulu nama algoritmanya, lalu deklarasinya. Deklarasi itu untuk menunjukkan tipe data yang kita gunakan, misalnya menggunakan integer, float, dan sebagainya. Kemudian deskripsi. Deskripsi adalah langkah yang dituliskan dalam menghitung algoritma tersebut. Contoh pseudocode pada algoritma luas persegi panjang. Pertama, deklarasinya adalah panjang, lebar, dan luas itu tipe datanya menggunakan integer. Kemudian pertama adalah yang dibaca panjangnya dulu berapa. Kemudian dibaca lagi lebarnya berapa. Lalu masuk pada proses luas sama dengan panjang dikali lebar. Lalu setelah ketemu, write luas. Tulis luasnya ya. Kemudian simbol untuk pseudocode, seperti tanda panah yang dibalik seperti ini ya. Sebelah kiri anak panah selaku penerima nilai, sebelah kanan selaku pemberi nilai. Nilai yang dikandung penerima adalah nilai terakhir yang diterima. Tuh. Contoh pada algoritma dan pseudocode. Nilai A ditambah dengan 5. A, tanda panah, A plus 5. Cetak nilai A bila A lebih besar dari 10. If A lebih besar dari 10, then write A. Dari dua bilangan A dan B, cari bilangan yang terbesar. If A lebih besar dari B, then write A, else write B. Oke, kemudian flowchart. Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur dari suatu program. Flowchart itu bisa menolong analis dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen yang lebih kecil dan menolong dalam analisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian. Flowchart biasanya mempermudah penyelesaian suatu masalah, khususnya masalah yang perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut. Contoh seperti ini, kita ada tombol start dan stop-nya atau terminasinya. Kemudian prosesnya itu kita lihat yang
kotak warna biru. Kemudian ada opsionalnya yang pada warna kuning. Flowchart sendiri ada berbagai jenis, ya, ada 5 jenis, yaitu flowchart system, flowchart paperwork atau dokumen, kemudian flowchart schematic, flowchart program yang akan kita bahas, lalu flowchart proses. Flowchart system merupakan bagian yang menunjukkan alur kerja, apa yang sedang dikerjakan secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur yang ada. Flowchart system terdiri dari data yang mengalir melalui sistem dan proses yang mentransformasikan data itu. Data dan proses dalam flowchart system dapat digambarkan secara online. Kemudian flowchart paperwork. Menelusuri alur dari data ditulis melalui sistem. Kegunaan utamanya adalah untuk menelusuri alur form dan laporan sistem dari satu bagian ke bagian lain. Baik bagaimana alur form dan laporan diproses, dicatat, dan disimpan. Suatu contoh flowchart ini mengenai alur pembuatan kartu anggota untuk suatu perpustakaan. Nah, contohnya seperti ini. Materi ini akan saya share pada e-learning-nya, silahkan juga bisa dibaca jika kurang paham. Kemudian ada flowchart schematic. Flowchart schematic ini bukan hanya menampilkan simbol flowchart standar, tapi menggunakan gambar-gambar komputer, peripheral, form, atau peralatan lain yang digunakan dalam sistem. Kemudian ada flowchart program, yaitu yang kita gunakan untuk membuat program. Ya. Di sini biasanya digunakan oleh programmer untuk menggambarkan urutan instruksi dari program komputer. Nah, contohnya seperti ini. Start, kemudian inputnya adalah baca data pesanan pembelian, lalu prosesnya adalah seperti itu, X, Y, Z, kemudian sampai pada proses jumlah pesanan. Nah, lalu outputnya adalah cetak jumlah item pesanan. Jika, seperti itu ya, jika ya, maka stop. Tapi jika tidak, dia akan kembali ke atas. Simbol-simbol flowchart seperti ini. Nah, ini adalah simbol-simbol flowchart. Kalian harus hafalkan juga. Karena sampai dengan semester 8, kalian akan harus membuat flowchart. Ini adalah contoh flowchart dari menghitung luas persegi panjang. Pertama, mulai, lalu baca panjang lebar, kemudian luas, panjang kali lebar, kemudian cetak luas, dan selesai. Contohnya seperti ini, algoritmanya adalah masukkan panjang persegi panjang, masukkan lebar persegi panjang, kalikan lebar dan panjang untuk menghitung luasnya, lalu terakhir adalah cetak luasnya. Untuk pseudocode-nya, algoritma luas persegi panjang. Nah, deklarasinya semuanya kita gunakan integer. Deskripsinya ada read panjang, read lebar, luas sama dengan panjang kali lebar. Harus saya tambah satu lagi ya, write luas. Untuk flowchart-nya seperti ini, dari mulai baca panjang lebar, lalu prosesnya adalah luas sama dengan panjang lebar, kemudian output-nya adalah cetak luas, lalu selesai. Oke, demikian paparan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jika ada pertanyaan, silahkan komen pada e-learning tersebut atau bisa melalui grup yang algoritma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.